Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa mengikuti dari kajian saya, yaitu mengenal dari tentang ilmu syariat dari dasar secara bertahap-tahap dan mengenal dari i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, yaitu i'tiqadnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tentu mereka adalah sebagai petunjuk bagi umat, yang mana jika kita melihat dari kalangan sahabat tersebut sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW yang kurang lebihnya mafhumnya akan mendapat petunjuk dari mereka. Begitu juga Rasulullah SAW adalah sebagai guru dari pembimbing ruhaniyat mereka. Dan Rasulullah SAW tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini melainkan menyempurnakan akhlak. Karena tidak ada keimanan yang sempurna melainkan sempurnanya akhlak seseorang. Tentu akhlak tersebut tidak hanya kepada makhluk, tentunya kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia harus mengedepankan ilmu adab. Jika dia tidak meletakkan posisi ia sebagai makhluk dan dia melihat dari zat Allah, hanya memandang dari firman, yang tentu firman itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memahami kedalaman makna tersebut. Adapun sebagaimana di dalam suatu hadis Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din fa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Bahwasanya aku hanya membagi dan Allah lah yang memberi. Dengan dasar memberinya Allah, tentunya dengan kefahaman yang dengan hati-hatinya seseorang selayaknya hamba. Sebagaimana di dalam suatu ayat di dalam Al-Quran yang tentunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjelaskan, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih. Bahwasanya kurang lebihnya maksudnya tidaklah diturunkan kitab ini melainkan hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang diberikan petunjuk. Namun Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau mengatakan di sini yaitu dua makna. Makna yang pertama akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ia akan menjadi insan yang begitu baik ataupun memiliki suatu kedekatan kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia, menjadi orang yang penuh beradab dengan memahami Al-Quran tersebut. Dan sebaliknya, hudallil muttaqin, yaitu seseorang itu bisa mendapat suatu laknat dari Allah ataupun menjauhkan dia menjadi manusia yang tidak memiliki suatu ilmu yang adab. Wallahu a'lam. Sehingga tidak jarang, tidak sedikit kita menemukan seseorang yang tidak memiliki mengedepankan ilmu adab, hanya memahami di dalam makna suatu ayat tersebut seakan-akan Allah membutuhkan ayat tersebut. Sedangkan Allah memberikan suatu ayat tersebut untuk memudahkan manusia ini mengenal dari zat Allah, bukan yaitu menunjuk dari zat Allah itu sebagaimana makhluk. Nah, ini perlu kita ketahui. Allah mengatakan kun fayakun, bukan berarti Allah membutuhkan kalimat kun fayakun, membutuhkan suara kun fayakun, melainkan karena kita sebagai manusia yang memiliki batasan-batasan ataupun kemampuan, yang mana kemampuan kita pun itu dari zat yang maha agung yaitu Allah, sehingga dengan hal itu diberikan suatu kemudahan dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitulah kemudahan Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan suara, membutuhkan kalimat tersebut. Sehingga banyak sekali seseorang jatuh di dalam mengartikan kata arsyistawa, Allah bersemayam. Ini perlu kita ilmu dengan kehati-hatian di dalam meletakkan zat Allah. Alhamdulillah, saat ini kita akan mengkaji dari i'tiqad, yaitu tauhid, mengenal dari zat Allah. Itu kemarin kita sudah membahas sifat kudrat dan iradah
Sekarang kita akan masuk kepada sifat ilmu dan sifat hayat. Tentunya sifat yang pertama adalah wujud, idam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Saat ini kita masuk ilmu dan hayat. Sebagaimana kita memulai kajian ini, kita meminta kepada zat Allah yang maha agung, yang memiliki segala-galanya, memiliki ilmu, dengan surat yang mulia yaitu surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang kudrat, yang mana kudrat ini adalah berkuasa, kuasa. Allah ini memiliki kekuasaan. Allah ini kuasa, bukan berarti Allah butuh dengan kekuasaan tersebut. Kekuasaan tersebut Allah tidak butuh, karena Allah sudah memiliki kuasa sebelum kekuasaan tersebut. Karena Allah zat yang maha segala-galanya, zat yang tidak serupa dengan makhluk. Jika kita masih membayangkan suatu hal itu Allah atau menyerupakan, itu bukanlah zat yang maha agung yaitu Allah. Itu adalah dari suatu hal kita menyerupakan dari Allah kepada suatu hal yang lemah. Tentunya itu hal yang lemah. Allah tidaklah memiliki suatu kelemahan. Dan Allah sudah ada sebelum perkara yang ada. Dan diadakan yang perkara ada ini bukan berarti Allah butuh kepada yang ada ini, diadakan ini. Melainkan menunjukkan dari kekuasaan, kebesaran, keagungan yang maha segala-galanya. Wallahu a'lam. Allah yaitu maha kuasa, tidak terbatas dari kekuasaannya, dan suatu kekuasaan mengadakan, meniadakan, serta kuasa atas segala sesuatu yang diinginkan. Lawan dari sifat ini adalah al-ajzu, yang berarti yaitu lemah. Kemarin kita sudah membahas tentang ini. Tentunya kita mengulang lagi untuk mengingat bahwasanya kudrat ini adalah Allah maha kuasa. Dan Allah tidak butuh atas kekuasaan. Tapi Allah lah yang maha kuasa. Karena kekuasaan tersebut diberikan hanya kepada yang membutuhkan kekuasaan. Itu pun kekuasaan tersebut hanya dari Allah kekuasaannya. Karena semuanya tidak lari dari kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi seseorang diberi kekuasaan, Ustaz. Jadi itu adalah dari Allah. Iya, tentu semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Siapapun itu atas kehendak dan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang di dalam suatu Al-Qur'an, dalam suatu ayat, di dalam suatu hadis. Tentunya sesuatu hal tersebut tidak akan bisa terlepas dari hal-hal tersebut. Sebagaimana bumi ini telah Allah ciptakan, dan tentunya berganti zaman, dan itu akan menemui suatu masa-masa yang mana adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sudah ketentuan Allah dan sudah menjadi sunnatullah. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu bersifat kuasa, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam suatu firman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa dari segala sesuatu. Yaitu di Quran surat An-Nur. Iradah, ya di sini kita akan menceritakan tentang iradah, yaitu berkehendak. Iradah yaitu artinya Allah maha berkehendak, di mana tidak ada seorang pun yang mampu menahan dari kehendak Allah. Dan semua yang terjadi di dunia ini sesuai berjalan atas kemauan dan kehendak Allah. Lawan dari sifat tersebut adalah ar-karohah, yang berarti terpaksa. Dalil bahwa Allah memiliki sifat iradah ialah
Seandainya Allah Subhanahu wa taala terpaksa, maka tentu Allah bersifat lemah. Dan adanya Allah memiliki sifat yang lemah, tentu sifat tersebut tidak bisa kita terima. Karena di dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu petunjuk firman dari Allah untuk memudahkan manusia yang memiliki akal untuk berpikir. Ini saya menjelaskan dengan kehati-hatiannya supaya kita betul-betul memahami. Bukan berarti Allah butuh dengan suara, butuh dengan huruf, bukan. Allah tidak butuh dengan ini. Ini untuk memudahkan kita sebagai makhluk mengenal dari zat Allah, mengenal dari keagungan Allah, mengenal dari kemahasegala-galanya Allah. Bahwa kita manusia makhluk yang diberi akal, yang Allah berikan tugas, yang hidup selama-lamanya di kemudian hari. Yang mana dunia ini adalah fana, tempat untuk menguji dari manusia tersebut. Dan dia akan mendapatkan suatu balasan sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau. Jadi jangan mengira Allah butuh dengan Al-Quran, bukan. Itu suatu kelemahan tentunya melihat zat Allah seperti itu. Allah tidak seperti itu. Sebagaimana dalam suatu ayat mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, di dalam surat Yasin. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki suatu hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini untuk memudahkan dari kita manusia. Begitu mudahnya Allah mewujudkan, menjadikan, mengadakan. Begitu mudahnya. Bukan berarti Allah membutuhkan saut. Saut ini suara. Bukan Allah membutuhkan huruf. Itu hanya untuk memudahkan kita makhluk yang punya kelemahan ini memahami. Wallahu a'lam. Semoga kita semua dibimbing, memiliki ilmu adab ke depan kepada zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu nur kalamullah, nur sabda Rasulullah SAW dengan sempurna kehati-hatian sebagaimana para sahabat mendapatkan dari Rasulullah SAW dan para alim ulama yang mendapatkan petunjuk-petunjuknya melalui dari gurunya hingga kepada Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk senantiasa dibimbing hingga mencapai kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hal demikian dengan kita kehati-hatian di dalam memahami dari sifat-sifat Allah tersebut. Ilmu yaitu mengetahui. Ini kita masuk dari sifat ilmu. Sifat ilmu yaitu sifat mengetahui. Ilmu artinya Allah maha mengetahui, di mana pengetahuan Allah meliputi dari segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang samar maupun yang baik yang jelas maupun tidak jelas. Lawan dari sifat ilmu ialah al-jahlu, yaitu berarti bodoh. Dalil bahwa Allah memiliki sifat maha mengetahui atau memiliki ilmu adalah seandainya Allah memiliki sifat bodoh, jahlu, maka tentu itu adalah suatu hal bertentangan yang mana tidak memiliki sifat maha kehendak. Tentunya dalil dari tidak memiliki sifat ilmu itu bisa menjadikan Allah tidak memiliki sifat berkehendak. Dan semua sifat-sifat tersebut saling berkaitan. Sebagaimana almarhum guru saya sendiri mengatakan, karena ilmu agama ini difahami seluruhnya saling berkaitan. Hadis ini kepada hadis ini, ayat ini kepada ayat ini membutuhkan hadis ini mendorong ayat ini. Semuanya saling berkaitan. Jika seseorang memahami ayat ini kok bertentangan dengan ayat ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini, tentunya itu ada yang salah
di dalam cara dia memahami atau menilai dari suatu hal tersebut. Atau dia kurang di dalam mengedepankan di dalam ilmu adab kepada zat Allah. Sedangkan kepada guru saja di dalam agama itu tinggi di dalam ilmu adabnya. Ini terhadap guru yang memberikan ajaran ilmu agama. Bagaimana dengan zat yang maha agung? Bagaimana para sahabat kepada Rasulullah memiliki ilmu adab mereka kepada Rasulullah. Dengan ilmu adab tersebut saja sudah bisa menentukan betapa tingginya ilmu yang dipahami oleh para sahabat dengan ilmu adabnya. Wallahu alam. Dan tentunya hal itu mustahil akan terjadi. Dalam suatu firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hayat yaitu hidup. Sifat berikutnya yaitu hayat, hidup. Hayat artinya yaitu hidup. Maha hidup. Di mana maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala kekal, abadi selama-lamanya. Tidak pernah tidak pernah adanya kata mati Allah nih. Lawan dari sifat hayat adalah mautun, yaitu mati. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat hayat atau memiliki sebaliknya sifat mati, maka tentu Allah tidak memiliki sifat-sifat berkuasa, berkehendak, dan sifat-sifat lainnya. Dan hal ini tentunya mustahil bagi zat yang maha agung yaitu Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup, kekal, tidak akan mati. Ya Allah di dalam Quran surat Al-Furqan. Huwal haya'u la ilaha illa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Sini tentunya telah memberikan suatu doa dalil kuat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu maha hidup yang tidak akan mati. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada daripada yang diadakan. Kalimat ada dan semuanya itu Allah sudah ada. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, perlu kita berhati-hati di dalam mengenal dari zatnya Allah. Mengenal dari kudrat, iradah, zat, wujud dan lainnya. Tentunya hal ini kita mengikuti ulama-ulama yang betul-betul berhati-hati kepada zatnya Allah. Berhati-hati di dalam mendapatkan suatu ilmu dengan mengedepankan ilmu adab. Namanya makhluk, kita ini memiliki suatu adab terhadap makhluk lainnya, yang mana makhluk tersebut memberikan suatu perantara ilmu ataupun perantara kebaikan. Begitu juga kepada zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika kita berpikir, kita lebih berhati-hati kepada Allah. Tidak bisa kita mengatakan ini kan sudah difirmankan Allah demikian, tidak bisa. Karena itu yang Allah yang memilih, bukannya kita yang mendete dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga kalian semua dirahmati Allah, diberikan petunjuk, dimudahkan untuk mengenal dari zat Allah dengan kehati-hatiannya. Jika kalian merasa video saya ini positif, baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan like untuk mendukung dari video saya ini. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi berikutnya, tekanlah subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi,
Nabi